Meski sedekahnya gaspol, namun ketika menyakiti hati penerimanya, penerimanya misalnya disuruh ngantri begitu panjang, penerimanya disuruh berdesakan, penerimanya sampai pingsan, itu namanya bukan sedekah mang, tapi BLT. Bantuan langsung tawuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas kuliah ringkas. satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas Ngadem yuk. Kita bertemu lagi di Kulkas dan akan membahas topik tentang gaspol remblong, risalah tentang kantong bolong. Risalah tentang kantong bolong, kalau saya boleh nambahin Pak Haji, risalah tentang kantong bolong dan kotak kosong. Enggak bakalan itu. Enggak bakalan. Sudah di demo. Oke Pak Haji, Ang punya topik apa terkait risalah tentang kantong bolong ini dan kenapa Pak Haji Ang mengangkat tema ini? Catatan apa yang Pak Haji Ang punya? Oke, saya punya catatan, Mang. Iya. Begini, pada pojok kehidupan kita, kita seringkali dihadapkan pada kenyataan-kenyataan yang ironi. Ada yang nyata, tapi yang nyata itu ironi. Contoh, lahir pameo gini, tikus mati di lumbung padi, semut mati di lumbung gula. Itu kan ironi. Ya, banyak para pembesar di negeri ini mengkampanyekan memberantas busung lapar, tapi dia sendiri busung dolar. Banyak di negeri kita ababil yang sibuk skincarean, tapi nggak seorang pun yang care pada dia. Yoi. Banyak di negeri kita ini umi-umi yang sibuk ngurus jasmani suaminya, diberi makanan yang bergizi, tapi hati suaminya disakiti. Banyak juga Mang di kita kaum laki-laki yang sanggup menghadapi ribuan lebah Mang demi segelas madu. Buset. Tapi dia tidak sanggup menghadapi seorang istri ketika dia mau ngemadu. Ini jelas Pak Haji. Itu adalah hal yang ironi. Hal yang ironi. Nah, saya teringat pada salah satu khutbah seorang imam besar di Masjidil Haram, konon namanya adalah Syekh Al-Maki. Beliau pernah menyampaikan khutbah Jumat yang sangat metaforis. Dia judul khutbahnya itu Case Masko, kantong bocor, kantong bolong. Banyak orang yang melakukan amalia dan ubudiyah tertentu, tapi bawa pahalanya di kantong bocor. Oke. Kalau dalam bahasa saya sebut gaspol remblong. Banyak di antara kita sekarang yang gaspol untuk ragam kebaikan, tapi remnya blong. Maka filosofinya, kalau kata Syekh Al-Maki itu persis seperti membawa pahala amal kebaikan, tapi pada kantong bocor. Jadi bocor aja Pak Haji ya? Bocor aja, gitu. Nah, jadi seperti apa Pak Haji sekarang ironi dari kantong bolong ini atau apa namanya gaspol tapi remnya blong gitu? Pertama, kata Al-Maki begini, tawaddu'u ahsana wudu'in. Kamu berwudu dengan sebaik-baiknya wudu. Kita berwudu dengan sesempurna-sempurnanya wudu. Lakin tusrifu fil ma'i, tapi kamu boros menggunakan air. Nah, itu adalah kantong bolong, kantong bocor. Jadi wudu tapi boros. Ya, gunain airnya. Kita gaspol kan mau sholat, lalu wudu kita disempurnakan, wudu kita dibaik-baikan, tapi kita boros air.
Oke, meskipun di negara kita air itu tidak kurang, tetapi untuk para pemboros kan tidak baik. Sebab kata Allah, innal mubaddirina kanu ikhwanas sayatin. Para pemboros termasuk boros air ketika wudhu, itu khawatir disebut saudaranya setan. Iya juga sih Pak Haji. Kita kan punya pahala wudhu yang sempurna, tapi bolong kantongnya. Karena boros tadi. Boros, gaspol wudhu mau sempurna, tapi remblong karena airnya dihambur-hamburkan. Makanya di beberapa masjid Pak Haji ada peringatan gitu kalau hemat air gitu. Iya. Itu biar tidak remblong Pak Haji. Tapi kalau yang paling pusing itu kalau di masjid itu memang ada keran yang brutal. Keran yang dolim, tahu nggak? Dikecilin airnya nyebar, digedein airnya ngajak war. Pengalaman. Tapi pasti relate nih, bagi sobat gadap juga. Keran tuh maju, jadi heboh keran. Itu jadi heboh. Tapi mau nanya emang air apa yang berkeringat? Aerobik. Aerobik. Enggak kecelek. Yang jelas gini kalau ingat wudhu, semahal apapun skincare itu akan kalah oleh air wudhu. Jadi dengan wudhu yang bersih bukan hanya daki, tetapi juga dosa. Ya. Allah menciptakan air seluas samudra, namun Allah sangat mencintai air wudhu para pendosa. Bila air wudhu menemanimu hingga sholat, maka aku akan menemanimu hingga akhir hayat. Luar biasa. Jadi begini ya, lanjutkan tradisi menyempurnakan wudhu, lanjutkan kebiasaan membaguskan wudhu, tapi jangan boros menggunakan air. Khawatir gaspol tapi remblong. Iya, kantongnya bolong aja, hati-hati gitu ya. Nah, itu adalah metafor yang pertama, di mana kita tuh wudhu bagus ya, tapi ternyata boros. Nah, itu pahalanya juga bolong nantinya. Nah, metafor apa lagi Pak Haji nih dari gaspol tapi remblong ini? Yang kedua, kata si Al-Maki, tasoddaqo alal fuqara. Kamu gaspol sedekah pada fakir miskin, tapi summatu diluhum wa tudayiquhum. Setelah engkau ngasih sedekah ke fakir miskin, engkau menghina dan menyulitkan mereka. Kita ngasih sedekah, tapi yang dikasih sedekahnya kita hinakan dan kita sulitkan. Dapat pahala sedekah, tapi nyimpennya di kantong bolong. Luar biasa kan Mang, di kita itu semangat untuk charity ya, dari yang sembunyi-sembunyi sampai yang terang-terangan, dari yang ikhlas permanen sampai yang modus konten. Kan luar biasa di kita ini. Pak Haji, apalagi yang konten banyak ya. Pokoknya gaspol sekarang giliran orang bagi-bagi. Tetapi mohon maaf, beribu maaf, meski sedekahnya gaspol, namun ketika menyakiti hati penerimanya, penerimanya misalnya disuruh ngantri begitu panjang, penerimanya disuruh berdesakan, penerimanya sampai pingsan, itu namanya bukan sedekah Mang, tapi BLT, bantuan langsung tawuran. Terima sedekah tapi saling apa, atau juga disebut dengan bansos, bantuan sosorongot dan popolotot. Ya lamun teu sosorongot jeung teu popolotot moal menang bansos. Nah itu kita ngasih bantuan tetapi menyulitkan terutama dalam hal memilih. Nah hati-hati itu ya. Nah jadi begini, ketika kita sekarang semangat dalam bersedekah, itu bagus, gaspol dalam sedekah. Tapi mohon maaf, perhatikan, jangan sampai orang yang kita kasih sedekah kita hinakan. Jangan sampai orang yang kita kasih sedekah kita buat dia menderita. Jangan sampai orang yang kita kasih sedekah itu dia menjadi begitu rumit ini antara memilih sedekah atau memilih dia yang tidak disukai. Nah hati-hati. Ini bisa kita gaspol, tapi rem kita blong ya. Oke Pak Haji, jadi gitu Pak Haji ya. Dan banyak Pak Haji sekarang konten kreator yang kalau secara sistem sih harusnya ya udah bagiin aja keluarga kan ini undang ke rumahnya, akhirnya pas sedak-sedak
Bener tadi BLT bantuan langsung tawuran di rumahnya. Tapi memang agak susah juga sebab ada pihak tertentu yang mengamanahkan rezeki atau hartanya pada lembaga tertentu pada saat ngasihnya butuh bukti. Oh gitu. Maka mungkin sang konten kreator di video dan dipoto. Nah itu. Gitu. Bisa jadi mungkin. Berarti Pak Haji. Bisa kayak gitu. Sistemnya aja diperbaiki. Oke Pak Haji. Nah sekarang gini Pak Haji. Ada ceritanya orang yang dia tuh rajin sholat, puasanya juga rajin, puasa Daud Pak Haji, nggak tanggung, luar biasa nih, soleh pokoknya. Tapi memutuskan silaturahmi. Nah ini gaspol kan, tapi remblong nggak Pak Haji nih kayak gitu? Nih, saya sekarang lagi puasa Daud Bang. Luar biasa. Sejam makan, sejam hente. Itu sih bukan puasa Daud. Itu saya dapat ilmu dari Big Dado. Oke. Sajam selang ya Pak Haji. Masih Mang kata si Al-Maki begini. Takumul laila. Kamu gaspol sholat malam, bangun di sepertiga malam. Watasumun naharo, kamu pun gaspol begitu semangat puasa di siang hari. Watuti rabbaka, kamu pun begitu gaspol semangat melaksanakan perintah Allah. Lakin qati'ur rahima, tetapi ketika kamu memutuskan tali silaturahmi, kis maskub, itu adalah kantong bocor. Oke. Jadi begini Mang, setiap ibadah itu kan memiliki dua orientasi. Ada hablum minallah dan hablum minannas, ya. Dua-duanya itu harus seimbang dan setimbang. Jadi begini, kalau tali kasih sayang kamu putuskan tali silaturahim, terutama dengan siapa? Pertama, orang yang pernah minjemin kita rahim selama 9 bulan untuk tumbuh kembang, ibu kita. Atau kita memutus tali silaturahim dengan ayah yang menjaga kita sejak dari rahim sampai hidup. Atau kita memutus tali silaturahim dengan saudara yang pernah tinggal di rahim yang sama. Ada adik kita dan ada kakak kita, ya. Mohon maaf, kalau tali silaturahim itu diputus, meskipun kita bangun malam untuk sholat malam, meskipun kita puasa di siang hari, meskipun kita banyak taat kepada Allah, tapi kalau tali silaturahim diputus itu namanya gaspol tapi remblong. Walaupun sholat malam, puasanya rajin, kita dapat puasa, pahala sholat malam dapat pahala puasa kita dapat. Tapi ketika memutuskan tali silaturahim, pahalanya itu seperti disimpan di kantong bocor. Jadi hilang, habaan mansuro, khawatir sia-sia, persis seperti debu-debu yang berterbangan. Dan itu memutus silaturahim terutama dengan ibu kita, dengan ayah kita, dengan kakak dan adik kita, atau dengan anak kita. Kan ada orang tua yang membuang anaknya begitu saja. Betul Pak Haji. Gitu. Nah itu juga sama, dapat pahala memutus tali silaturahim. Di mana kata hadis la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga siapa? Qati'ur rahim. Mereka yang memutuskan silaturahim. Maka silaturahmi itu harus dijaga. Jangan sampai satu kardus isinya Indomie. Jangan gara-gara uang 100 putus silaturahmi. Itu nggak boleh gitu. Ada lagi. Tapi kadang kalau keseringan Pak Haji udah lama putus. Ikan arwana makannya tikus. Ikan gurame, ikan gabus. Silaturahmi bisa terputus gara-gara minjem 100. Jadi gini Bang, Islam itu menghendaki ketika kita beramal soleh tidak hanya dimensi ritual, tetapi soleh juga di dimensi sosial. Ya, kata amanu selalu disandingkan dengan amilus sholah. Sholat perintahnya selalu disandingkan dengan kalimat atau perintah melakukan zakat. Bahwa kesalehan ritual kita harus berbanding lurus dengan kesolehan sosial kita. Jadi antara vertikal dan horizontal itu harus sesuai. Harus sesuai. Oke. Nah itu berarti ngeri juga Pak Haji kalau sekelas sholat, ibadah sekelas sholat dan sekelas puasa yang katanya Allah langsung yang memberikan pahalanya, itu bisa remblong Pak Haji atau pahalanya bisa bolong ya. Ngeri juga Pak Haji. Ngeri, asli ngeri Bang. Masih terkait puasa gini. Gimana? Saya Al-Maki pernah berkata juga, tasumu, kamu puasa, gaspol. Ya, betul. Kemudian watasbiru ala leju wal ats, kamu gaspol untuk menahan lapar, haus dan dahaganya. Lakin tasubbu watastamu watal'anu, tetapi engkau menghina dan mencaci maki orang lain, itu kantong bocor.
Kita gaspol puasa. Bener. Gaspol kita nahan lapar, haus, dan dahaga. Tapi kita tidak mampu menahan lisan kita hingga kita gemar mencaci maki orang lain. Maka itu remblong. Ya. Jadi memang puasa itu harus bisa mendidik kita menahan dari segala macam. Terutama menahan diri dari perkataan yang bisa menyakiti orang lain. Ya. Tapi meski susah ya kalau ras pemangsa seblak itu. Kenapa? Ya kalau lapar kita galak, kalau kenyang kita bego. Kalau haus kita ngamuk, tapi kalau kenyang kita dungu. Ya, sekali berteriak kan baju tidur langsung bangun. Ya. Nah ini yang kayak gini itu hodamnya itu klakson kereta api. Hodamnya klakson. Hanya hodam klakson. Tapi yang ngeri itu kita sudah berdoa khusyuk, doa mau makan. Dahareunana teu datang. Itu mah bahaya. Restoran pas buka puasanya kredit. Kita udah mau balik mana can datang wae. Ngamuk. Memang logika tanpa logistik itu anarki ya. Anarki. Tapi memang kalau kamu lapar ya nggak ada makanan, minum sing loba. Minum ya. Wah, kenapa? Biar cacing dalam perut kebanjiran dan merasakan penderitaan yang sama. Gitu Pak Jang ya. Oke ya. Jadi puasa juga bisa remblong Pak Haji pahalanya. Bisa habis puasanya. Mencaci tadi karena Pak Haji, kita mencaci maki dan orang dalam lain. konteks kekinian mencaci itu tidak langsung Pak Haji, tapi berkomentar yang negatif Sama. sambil mengeluarkan kata-kata cacian. Bahkan di kita sekarang ada profesi dari ludak ledek neangan lodokeun. Kan buzzer itu tugasnya ngeledek. Ludak ledek neangan lodokeun. Nah hati-hati. Hati-hati ya. Puasanya rajin. Puasanya rajin. Remblong ternyata. Remblong. Oke sip. Banyak. Nah, itu metafor-metafor yang bagus menurut saya Pak Haji. Dan sekarang ada metafor apa lagi nih yang menggambarkan kalau kita tuh gaspol tapi ya remnya belum. Gini Bang, kata Syekh Maki, tukrimu doifaka. Kamu kedatangan tamu, gaspol, dimuliakan tamu, wa tuhsinu ilaika. Kamu layani dengan begitu baik. Tapi ba'da khurujihi taghtabuhu wa tukhriju masawi'ahu. Jadi pada saat datang tamu dimuliakan. Pada saat datang tamu diterima dengan baik. Betul. Tapi setelah tamu pulang, Mang, jadi objek gibah. Oh iya. Ya, oh itu ya. Ai datang tamu mah dihormati, tapi geus balik tamu na diomongkeun. Ini namanya dramaturgi. Iya. Jadi di panggung depan kamu sopan, tapi di panggung belakang kamu meradang. Gitu. Payeuneun imut ngagelenyu, pangkeureun kukulutus individu kan gitu. Tapi banyak. Di depan manis semanis madu, di belakang pahit sepahit madu. Saat datang tamu so cute. Wah, wajah ngedadak dibedakin pada pakai bedak karambol teh gini ya. Semua kudapan dihidangkan. Baru dinawarin, "Mas, mau teh, kopi atau susu?" Tapi pas tamunya pulang semua cacian dimuntahkan. Tolol ya, bertamu nggak pakai ilmu, ragus banget kayak monyet Tanzania. Iya, amit-amit brutalnya melebihi anaconda gitu. Lu rupa-rupa wae nulisan. Rupa-rupa wae nulisan. Jadi ludes. Pokoknya memang dicaci maki. Nah, begini ya. Padahal begini, tamu itu datang membawa rahmat, saat pulang membawa dosa kita. Kan ketika kita memuliakan tamu itu bagian dari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Betul. Saat tamu kita muliakan dengan apa yang kita miliki, saat itu dia datang membawa rahmat, pulang membawa dosa. Tapi mohon maaf, ketika di panggung depan kita menghargai, tapi setelah tamu itu pulang kita caci maki, itu kita punya pahala tapi disimpan di kantong bocor. Iya. Gaspol tapi remnya blong.
Dan ketika tamu juga pulang membawa dosa kita, Pak Haji, balik deh, balik ke kita. Kenapa? Karena tamu dijadikan ogah, objek ibah. Iya. Hindari. Hindari, Pak Haji ya. Jadi muliakanlah tamu kita itu. Muliakan. Dan setelah pulang jangan dicaci maki. Walaupun ada terkadang Pak Haji tamunya nggak tahu malu dia. Udah aja langsung aja keep silent udah gitu ya. Biar kita pas bertamu teh, Dek, punten di rumah ini ada toilet nggak ada. Mun ngising modal langsung. Aduh, ini ya kan katanya saya beef juga Pak Haji. Oke, luar biasa Pak Haji. Ternyata banyak juga metafor dari gaspol dan rem bolong ini, di mana ya kita ibadah bagus tapi ternyata ibadahnya tidak bernilai pahala atau pahalanya bocor Pak Haji. Nah, lantas apa hikmah apa Pak Haji dari topik kita kali ini yang bisa dipetik dan diambil oleh saya dan oleh Sobat Ngadem semua? Begini Sobat Ngadem, sebagai bagian dari kesempurnaan dan keotentikan Islam, bahwa Islam itu sangat menghendaki umatnya itu soleh bukan hanya pada aspek ritual, tetapi juga pada aspek sosial. Ya. Jadi Muslim yang baik itu bila dia soleh, dia pun mensolehkan orang lain. Bila dia sukses, dia pun mensukseskan orang lain. Bila dia bahagia, dia pun membahagiakan orang lain. Bila dia menyala, dia pun menyalakan orang lain. Ya. Menyala abangku. Ya. Menyala abangku. Jadi Muslim yang baik itu bila ia kuat, ia pun menguatkan orang lain. Iya. Tidak waluyo. Waluyo, wajah lugu tapi anu loyo gitu. Atau Mulyono. Mulyono apa? Oke, kita soalnya nggak dilanjutin kan? Nggak dilanjutin itu nggak takut. aja intel. Tapi memang saya menanya, siapa pemain Sri Mulat yang suka main musik? Tarsan? Bukan, Basuki. Ya. Pernah main sinetron si anak sekolahan kan? Iya, betul. Mas Karyo Wisata. Mas Karya itu. Oke, gini. Muslim yang baik itu bila dia gaspol dalam bekerja untuk mensejahterakan dirinya, maka dia pun gaspol membantu untuk mensejahterakan saudaranya. Bila dia sudah bekerja, dia bantu teman yang lain yang belum bekerja. Ada mahasiswa saya emang sudah jadi sarjana, gitu. Tapi resep nanti nyok manuk. Kan tetep nganggur tuh boga gawean. Maka hayang disebut punya kerjaan, maka manuk nanti di ngaranan bisnis. Jadi lamun ngumpul jeung baturana ka mana? Rek ngurus bisnis heula. Maksudnya mengurus manuk. Oke, jadi gini Bang, dalam beragama tuh harus harmoni, tidak boleh ironi. Ya. Harus harmoni, tidak boleh ironi, sebab ironi akan mengikis habis seluruh pahala kita, persis seperti gajah bengkak kesengat lebah KPI, hamil kembar 12 baby. Udah mau gajah, kesengat lebah, hamil. Hamil, nah, 12. Sudah jatuh ketiban tangga. Itu didapatkan oleh mereka yang ironi. Jadi agama itu jangan ironi ya Pak Haji. Tapi harus harmoni. Harmoni ya, dimana ketika kita gaspol ibadah harus dibarengi dengan rem yang pakem. Rem yang pakem. Rem yang pakem tadi ya Pak Haji ya, bagus antara vertikalnya, bagus juga horizontalnya. Pada saat kita sudah panen pahala, simpen dong pahala itu dalam kantong yang tidak bocor. Rapat. Yang rapat. Luar biasa Sobat Ngadem. Nah sekarang ini saatnya yang ditunggu-tunggu Sobat Ngadem di rumah Pak Haji. Kalau bahasa FYP-nya, Bang Kevin kata-kata dong Bang Kevin. Kata-kata kulkas untuk Sobat Ngadem. Saya terinspirasi dari Tekotok. Gimana Pak Haji? Gini. Tak terhitung betapa banyak suami yang mencintai istri padahal ia menyakitinya. Dan tak terbendung betapa banyak jumlah istri yang menyakiti suami padahal dia mencintainya. Untuk itu, lampu redup di Metro Mini
memang hidup banyak ironi. Weh. Satu. Kenapa redup? Yang kedua, di negeri Konoha, betapa banyak keberanian orang-orang lemah dan tak sedikit para pengecut yang memiliki kekuatan. Tas jebol kena odong-odong, itu sama dengan gaspol tapi remblong. Dua. Itu di negeri Konoha. Tiga, Mang, tertawa saat menangis. Menangis di tengah tawa adalah ironi dari hati yang patah tumbuh dan rasa yang datang pergi. Makan lontong di siang bolong, itu makai kantong bolong, Mang. Makan lontong di siang bolong walaupun enak aja lontong mau siang sore juga. Yang keempat, orang Sunda makan manggis. Kadang ketawa, kadang menangis. Kalau hidupmu terasa lelah, letih dan lesu, kamu hanya butuh neng eis. Istirahat di tempat. Kirain eis ke antosan heula mah aja bukannya. Istirahat di tempat. Yang kelima, pagar runtuh diinjak tikus. Agar akar dimakan platipus. Agar hidupmu banyak pulus, istighbarmu jangan kurang dari 100. Banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak beristighbar. Iya. Ada lagi Pak Jang? Cukup lah ngacapruk. Luar biasa. Ini Sobat Ngadem semua, semoga kita bisa menyeimbangkan antara ibadah kita dengan rem kita Pak Haji yang pakem. Artinya ibadah kita dibarengi dengan berbuat baik kepada sesama gitu. Oke, Pak Jang tadi membahas sedikit tentang membahas Konoha Pak Haji. Nah, di sini ada Hokage-Hokage-nya. Luar biasa. Kita di mana Pak Haji sekarang ini? Ini di kantor Labdak Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Luar biasa ya. Ini tempat circle-nya Big Dado. Hormat dulu semua Hokage Pak Haji. Hokage. Oke, tentunya Pak Jang kita juga masih bersama apa ini? Halifatur. Yang mau umroh, mau haji segera bergabung di Halifatur. Bimbingannya maksimal, fasilitasnya optimal. Kalau umroh dan haji dengan Halifatur, fast track masuk surga. Masuk surga, Pak Haji Sony, insya Allah. Oke, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Ang Ridwan Official, dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bret Cadir undur diri. Saya Ang Ridwan undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas kajiannya Seri sajiannya. Kulkas Ngadem yuk. Assalamualaikum.